Guys, green economy, circular economy is the real future. Halo teman-teman semuanya, udah lama tidak bertemu lagi. Halo Demius semuanya. Sekali ini gue sama Jeremy Owen. Wah. Kali ini gue sama Julian Latif lagi. Kita hari ini ngobrol-ngobrol bentar ya. Yoi dong. Sebelum kita rap. Yes. Kita udah rap nih sebenarnya. Fotonya udah aman. sisa satu lagi. Sisa satu lagi ini. Ini dia. Ini dong. Oke, pertanyaan pertama. Who or what yang inspire lu pertama untuk lu peduli sama lingkungan, dan apa yang menurut lu yang kayak aha, ini momen yang bikin lu tuh untuk oke, gue harus serius nih dengan lingkungan. Oke. Gini Jul, Indonesia kan negara alam banget. Yes. Indah banget dan kekayaan Yes, alamnya. yes, yes, yes. Budayanya banyak. Tapi yang paling utama, Indonesia tuh ada gunung, ada laut, ada pantai, semuanya ada. Resources kita punya semua. Resources kita semua punya. Tapi satu hal, kita nggak terlalu jaga ini semua. Padahal kalau misalnya kita jaga ini semua, kita bisa jadi macan dunia, guys. Semua kalah. Semua kalah kalau misalnya kita benar-benar jaga. Kita punya natural resources tuh kayak bener-bener sangat kaya raya, tapi belum utilisasinya Bener. harus diperbaiki lagi. Iya, kekayaan alamnya. Dan Yes. gue ngerasa di Indonesia itu masih kurang dijaga, masih banyak sampah. Kita ke taman banyak sampah, kita ke pantai banyak sampah, ke gunung banyak sampah. Padahal kalau misalnya kita bilang ya Indonesia terkenalnya gara-gara alam-alamnya. Benar. Tapi kenapa nggak dijaga? Iya. Itu yang gue ngerasa. Itu yang bikin lo kayak let's do it. Betul. Dan And we can do it. Bener, harus banget, harus mau nggak mau. Mau nggak mau. We can do it atau we cannot do it. We have to do it. We have to do it. Oke. Itu dia. Jadi gue dari dulu emang sering banget diajak sama orang tua, sama keluarga gue untuk jalan-jalan. Oh, berarti emang dari kecil juga lu udah diditi dengan kayak No. Secara nggak sadar ya. Oh. Secara nggak sadar. Secara nggak langsung. Karena gue diajak keliling Indonesia, jalan-jalan ke tempat-tempat alam, gue suka banget. Snorkeling, gue suka banget. Diving baru-baru. Oh, baru-baru. Baru-baru. Tapi dulu seringnya ke tempat gunung, bukit-bukit. Oh, Nah, tapi dari oke, situ oke. gue ngerasa ini bagus banget, tapi kok masih banyak sampah ya? Kok masih begini ya? Sayang banget. Padahal kalau misalnya ini dijaga, wah, itu turis Ini dari semua Eropa, kesini dari semua. Amerika langsung datang ke ini. Kesini. Oh, oke. Itu dia. Oke, next. Kalau anak-anak muda di Indonesia bisa merubah satu habit lah hari ini untuk planet ini, Yes. menurut lu yang paling baik to start with, atau yang mungkin paling the easiest to start with itu apa? Easiest. Easiest. Kalau easiest pasti paling gampang pakai botol tumbler. Oh, yes. Contoh gini bro, lu dalam satu hari biasa minum, lu kalau lagi keluar ya, Iya. kalau lagi keluar rumah biasa 2 liter, lebih- seliter 2 liter. let's say 3 botol 3 botol. 3 botol 600 mili Oh, oke. air mineral. Yes. Kalau misalkan lu bawa botol minum dari rumah, lu cuma beli 2, itu udah mengurangi loh, Oh iya benar. ya kan? Kalau misalkan lu Beli tumbler yang gede, beli udah tumbler yang gede, satu. satu doang. Nggak even satu, bawa dari rumah, isi Iya, di makanya rumah. dari rumah. Jadi Benar kayak gitu juga caranya paling simple seperti Itu paling simple. Walaupun kita nggak totally ngilangin ya, tapi kita Mengurangi. pelan-pelan, mengurangi step by step. Dan menurut gue itu penting. Yes. Harus ada step by step. Soalnya banyak orang yang mikir kayak, ayo harus stop, tapi it's a little bit impossible to just susah stop. untuk langsung ngubah 180 derajat dalam Yes. satu malam. Ya. Lu harus ada step 5 by derajat dulu, Bener. 10 derajat dulu. Kalau gua percaya seperti itu ya. Yes. Harus yes, step yes. by step, apalagi dengan Indonesia dan kita semua gitu ya, dengan kehidupan kita yang jarang memikirkan tentang lingkungan. Untuk memikirkan ke arah sana kan butuh waktu. Jadi Yes. butuh step by step. Oke. Oke, kalau begitu mungkin ini lebih ke pertanyaan lebih serius sih. Enggak serius ya. Kayaknya agak berat gitu ya. Dan tadi belum serius. Belum. Tadi bercanda doang guys, enggak. Apa Kan biasa kebanyakan orang stigmanya tuh environmentalist tuh serius. Yes. Very serious. Ya. Very kayak, I don't wanna say boring sih, tapi lebih mungkin banyak teori atau banyak ini. Ya. How do you keep it creative and fun? Because kan gue lihat konten-konten lu tuh bisa dicerna banyak orang yang awam ya. Nah itu gimana tuh? How do you do it? Satu sih, don't mention yourself as an environmentalist. Oh oke. Oh you're right. Kalau Oh iya, misalnya oh lu benar, ngomong, benar. Gue gak pernah ngomong gue environmentalist. Iya benar. Walaupun Tapi orang-orang people ngeliatnya see it, kayak people gitu see ya. it. Yes, Cuman yes. karena gue gak pernah ngomongin, jadi ya
orang-orang ngeliat gue ngebawa tentang lingkungan dengan hal Hal-hal, santai, dengan iya. hal yang daily life. Dan Jadi dengan gampang stigma dicerna. environmentalist, aktivis itu udah Sendirinya ngebawa hal-hal yang serius, Ah. yang wah serem nih orang, Iya. wah Serius serius nih. banget Iya. nih. Iya, Enggak. benar. Padahal kita bisa ngebawa dengan santai. Karena sekarang banyak banget menurut gua environment sustainability atau bidang environment itu bisa masuk ke semuanya. Itu harus ada di dalam diri semua orang. Oh. Jadi oke. olahragawan itu bisa punya sisi peduli lingkungan. Oh. Aktor bisa punya sisi peduli lingkungan. Yes. Terus semuanya itu bisa punya sisi peduli lingkungan. Termasuk kita as an environmentalist, ya kita kehidupannya ya kayak biasa aja. Kita bilangnya kita contoh, gua content creator. Yes. Tapi gua ada sisi environment-nya juga. Oh, iya. Daripada environment yang di depan baru ngomong content creator. Yes. Biar lebih nggak ini juga. Iya, jadi benar. dari sisi itu kita ngebawanya semuanya itu bakalan jadi lebih santai. Oke. Gimana caranya ngebawa ini semua lebih relatable? Kalau misalnya kita ngomong And fun juga ya. Benar. Karena kalau misalnya kita ngomong serius-serius, orang malah nggak dengerin. Iya, nggak nyampe sih. Nggak nyampe. Lebih yang kayak kalau misalnya, apalagi kalau di platform gitu ya, misalnya pas lihat lagi serius kayak skip. Kalau misalnya ini seru nih apa segalanya, dan bisa mengedukasi juga kan, masuk juga ya. Benar. Gitu. Kalau nggak orang malah nggak dengerin, malah nggak jadi masuk. Tujuan utamanya kan supaya menyebarkan ke semua orang. Yes. Bisa nyampe ke reach ya. Betul. Reach audience. Ya. Harus. Itu paling penting, guys. Oke. Biggest challenge Waduh. untuk menjadi so-called environmentalist. For you itu apa? Biggest challenge ya. Menurut gua, Especially kan you're young. yes. Jadi mungkin I don't know kayak Oke. gimana menurut lo? Pertama dari segi penyampaian bahasa. Gimana caranya supaya bahasa-bahasa yang kita sampaikan itu jauh lebih santai dan jadi lebih nyampe ke orang-orang. Oke. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini lebih ke inner self. Gimana caranya lu bisa percaya dan yakin semua yang lu lakukan ini bakalan berhasil. Karena challenge itu banyak banget. Lu bakalan ngerasa, gila gue udah 3 tahun, gue udah 5 tahun, ada yang udah belasan puluhan tahun di bidang lingkungan ini, tapi Kecil banget itu problem, kecil. Progresnya sedikit gitu. Dan slow. Iya. Dan di situ lu diuji, men. Lu diuji kayak, ini beneran bisa nggak ya? Ini Tapi beneran kan bisa nggak ya? the best way is slow but steady. Betul, tapi kalau terlalu slow, Iya benar. Juga ya. Kalau terlalu slow kayaknya Bener. agak ini disencourage aja beneran ya. nggak ya, bisa nggak ya? Iya. Cuman ya itu menurut gua challenge-nya ada di diri lu sendiri, di inner self lu, dan kalau misalnya external adalah gimana cara lu bisa nyampein ke orang lain supaya diterima dan orang lain bisa mulai mengubah behavior-nya. Yes. Oke. Gue gak kepikiran itu sih bro, gak kepikiran. Oke. Terus kalau lu handle critics, Yes. who says one person effort doesn't make a difference. Kayak balik lagi sih ke tadi, kayak ada kesinambungannya, kayak kalau misalnya ada orang yang dikritik Kalau ya. gue lebih ganti point of view. Oke. How you see the ini ya? Contoh misalkan kita tadi kita buang sampah pada tempatnya atau kita bawa tumbler. Yes. Orang-orang pasti bilang kayak lu bawa tumbler, gimana caranya lu bisa nyelamatin dunia, men? Karena ini terlalu kecil, aksinya terlalu kecil dengan masalahnya terlalu besar. Tapi kalau point of view gue ubah dengan kita melakukan hal sesimpel ini, kita bisa berprogres untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan masalah yang jauh lebih besar. Benar. Dengan cara sesimpel itu. Jadi kita ubah perspektifnya. Cara lihatnya. Iya sih, kalau misalnya satu orang itu bayanginnya jutaan. Bener, coba lu bayangin ini dunia nih lagi hancur nih, masalahnya lagi banyak, krisis iklim. Dengan cara lu buang sampah pada tempatnya doang, lu bisa menyelamatkan itu. Lu bakal ngelakuin nggak? Iyalah, let's do it. Itu dia. Iya benar sih. Berarti emang semua perspektif. Oh, that's the key ya. That's the key. Oke. Lu bisa share gak? Ini mungkin lebih, ini seru sih. Ini gue pas mikir this question, gue excited banget. Oke. Lu bisa share gak satu cerita yang sukses yang lu bisa lihat the real change happen gara-gara ide lu atau movement lu? Oke. Paling Gue excited paling guys. simple dan paling banyak dan bikin gue selalu termotivate adalah kalau misalnya gue lagi bikin clean up, gue lagi bikin aksi tanam pohon yang ngelibatin publik gitu ya. Yes. Itu kan biasa banyak volunteers yang Yes. Mereka tuh datang ke gue terus bilang, "Kak, gue sekarang kuliah ilmu lingkungan gara-gara lu." Gara-gara gue Wow. nontonin konten-konten lu. Wow. Terus juga, "Kak, di rumah aku udah mulai pilah sampah."
Because itu happy banget sih. Kemarin bahkan kita bikin clean up ya, pas lagi 17 Di mana? Agustusan di selatan, Jakarta Selatan. Tamrin, dari Tamrin Sudirman. Terus ada satu keluarga yang datang. Dia bawa anak masih umur berapa, 5 kalau nggak salah. Dan dia bilang, "Kak, aku suka banget nontonin kakak. Karena kakak peduli sama lingkungan, aku suka banget di rumah, aku udah mulai pilih-pilih sampah." Wah, gila, itu berarti kontennya nyampe, even ke anak sekecil itu nyampe. Even nyampe ke sana. Gole itu dan sih. lu bayangin ya, ini anaknya yang kena, satu keluarga yang bisa berubah. Yes. Dan anak ini bibit. Iya. Nanti kalau gede untuk kedepannya, yes. Jadi lu menebarkan bibit-bibit juga hal-hal yang baik. Mungkin sekarang impactnya kita nggak bisa ngeliat secara langsung, secara besar langsung gitu ya. Tapi mungkin in 3 years, 5 years, 10 years. Slow and steady. Long run. Slow and steady. Tapi not too slow. Not too slow. Yang penting not too slow. Tapi not too slow ya. Oke. Imagine Indonesia. Oke. 2035. 10 tahun lagi. Ya. What is your dream for its environment? Kayak lu punya inilah cita-cita atau dream lah. Ya, 10 tahun lah. Ya. Kalau bisa tiba-tiba diwujudin, bam. Oke. Pertama, transportasi umumnya banyak. Udah pertama nih, berarti kayak ada 10. Kayak ada 10 deh. Ini gue nggak peduli 2035 atau kapanpun, pokoknya secepatnya. Yes. Tahun depan pun let's go. Langsung secepatnya. Pertama, transportasi umumnya semakin banyak, semakin luas, bisa masuk ke daerah-daerah lebih terpencil lagi. Yes. Jadi orang semakin banyak yang pakai transportasi umum, jadi kemacetan berkurang, polusi juga berkurang. Yes. Polusi benar sih. Benar. Air, man. Benar. You're right. Kita menghirup racun selama ini. Gitu. Banyak loh sakit. Tahu nggak sih? Fun fact-nya adalah salah satu penyakit yang paling banyak yang ada di Indonesia, di Jakarta terutama, itu gara-gara polusi udara. Pernapasan. Oke, lanjut yang kedua. Bersih dari sampah. That's a dream sih ya. Masalah sampah itu nggak tahu ya, kayak susah banget. Padahal harusnya gampang, ini sampah tinggal dimasukin semua ke dalam tong sampah, terus diolah dengan baik, beres. Berat gitu udah. Harusnya kan kayak gitu ya. Iya. Tapi kok kayaknya nggak beres-beres. Gemes gitu ya. Gemes ya. Pokoknya sungai bersih, jalanan bersih, nggak ada sampah lagi di jalanan. Bentar lagi hijau. Iya. Biru. Langit itu biru. Coba lu bayangin lu kapan terakhir lihat langit biru itu jarang banget di Jakarta. Benar. Once in a blue moon lah. Ada, bukan nggak pernah. Jarang. Tapi jarang. Benar, itu sih. Kalau misalnya lagi naik pesawat nih, lu ada satu phase di mana lu gitu. atasnya udah biru banget, lu ngeliat ke bawah udah abu-abu banget. Oh iya benar juga. Dan itu polusi udara kita lagi. Oke. Itu yang kedua, terus yang ketiga, gue kepengennya sih renewable energy. Kita udah semakin banyak menggunakan renewable energy. Solar panel, wind power, water energy, semuanya kita pakai supaya mengurangi fossil fuels. Soalnya maksudnya kayak pengen inilah kita move juga kan nih ke new era. Transitional. Yes. Oke. Wow, tapi itu bisa lah, kita mau bisa sih. Bisa. Mau, pokoknya harus bisa aja. Oke. Next question nih. If you could speak directly to the world leaders at the UN, what's the one message you give? Wow. Agak sedikit beng gitu ya, gitu ya. Langsung nih video call gitu. Berat. Wow. Soalnya mungkin pertanyaannya banyak, jadi kayak bingung untuk milih satu. World leaders. Oke. World leaders biasanya emang memikirkan paling utama kan ekonomi. Of course kita juga memikirkan ekonomi. Jadi menurut gua yang paling utama adalah gua bakal bilang ke mereka, guys, green economy, circular economy is the real future. Jadi kita semua harus sama-sama bergerak ke sana, nggak bisa sendiri-sendiri. Itu ke semuanya jadinya. Langsung ke semuanya. Yes, benar. Dan gue kepengen mereka semua langsung bareng-bareng sama-sama towards circular economy. Togetherness, the whole world ya. Harus bareng-bareng. Karena kalau sendiri-sendiri susah. Enggak, bukannya susah sih, kayaknya agak sedikit berat ya. Jadi berat. Iya, berat. Oke. Oke, last question nih. Sebelum kita wrap up, guys. If a young kids look up to you and say, I wanna be like Kak Jeremy. Ini mungkin kayak tadi adalah kena dikit gitu. What advice would you give? Lebih ke behavior sih. Jadi biasain diri kalian dengan hal-hal yang ramah lingkungan. Karena itu penting banget. Karena kalau enggak, kita udah terbiasa dengan
seperti biasa seperti ini, itu untuk change the behavior susah. Tapi kalau misalnya dari kecil kita udah dibiasain seperti itu, akan jauh lebih gampang ke depan. Back then yang tadi lu bilang ya, bibit yang dari kecil itu bisa bikin impact the whole family loh, bukannya dia doang. Bener. Nih, gue kasih ini dulu ke lu nih. Lu bingung kan mau ngapain ini? Apa nih? Oke, jadi kalau misalnya gue kasih lu tugas, if you could create a new emoji to represent sustainability, lu gambar. Ya harus gambar. Gambar. Kalau lu bisa, kalau bisa. Kita gambar ya. Apa bro ini? Duit. Oke. Tapi kita gambar lagi di sini, kasih pohon-pohon. Wih. Like this pohon-pohon. Gitu. Jadi maksudnya apa? Green economy. Green economy. Itu guys. Kita nunjukin, nggak kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan. Pokoknya intinya kita harus tetap mikirin uang, tapi gimana caranya supaya uang itu bisa tetap berguna buat lingkungan. Dan apa yang kita lakukan di lingkungan, di sustainability juga tetap bisa menghasilkan uang gitu. Iya, nih kayak gini nih. Ini emoji Jeremy nih di sini. Bikin bagusan tolong ya, tolong dibagusin. Dibagus. Tolong ya. Oke. Alright guys, I think that's it. Thank you Joe. Cannot wait you guys to see the photos, of course, and bagus banget. Keren. see you guys. See you in the next video, guys. Bye.